never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kejuaraan berada dalam momen yang sangat menarik, dengan banyak Ducati yang menduduki puncak klasemen. Balapan terakhir telah menjadi sebuah pameran dan tidak hanya untuk Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, tetapi juga untuk Marquez bersaudara atau bahkan Enea Bastianini. Di antaranya mereka saat ini bersaing memperebutkan gelar. John S1 Cahaya Pronunciation Guinness tak lepas dari pemberitaan kejuaraan MotoGP yang begitu heboh saat ini. Mantan pembalap itu tidak mengalihkan perhatiannya dari kejuaraan dan modalitas yang berbeda, akhir pekan motorsport yang luar biasa dengan MotoGP di Jerman, BSB di Snetterton dan F1 di Silverstone. Saya tidak tahu harus mencari kemana, S1 Cahaya Pronunciation Guinness menyimpulkan akhir pekan yang penuh persaingan di seluruh dunia. Saya pergi ke F1, yang sangat saya sukai, tapi kadang-kadang saya kesulitan memahaminya, katanya, berasal dari dunia roda 2, di mana terdapat lebih banyak aksi menyalip dibandingkan di Formula 1. Kami memiliki 200.000 orang yang hadir, gila ketika hanya ada satu kali menyalip di lini belakang lurus, sedangkan di balap motor mereka saling melempar mesin ke kiri, kanan, dan tengah. S1 Cahaya Pronunciation Guinness mengacu pada lebih sedikitnya menyalip di keempat roda. Kami melihat 200.000 orang menjadi gila ketika hanya ada satu kali overtake pada peregangan punggung. Kompetisi yang paling menarik perhatian S1 Cahaya Pronunciation Guinness tidak diragukan lagi adalah MotoGP. Omong-omong, Marquez luar biasa di Jerman. Apa yang terjadi setelah kejatuhan yang mengerikan pada hari Jumat itu tidak nyata. Saya pikir dia pasti satu-satunya orang di dunia yang menangis karena rasa sakit yang dia rasakan. Saya tidak tahu apakah dia gila atau terbuat dari sesuatu yang lain. Tentu saja mampu meredakan rasa sakit, ia menggambarkan penampilan Mark, juga mengingat terjatuh pada hari Jumat di mana jarinya patah dan mengalami memar di dada sebelah kanan. Saya merasa sangat kasihan pada Martin atas kejatuhannya, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan apapun dan itulah yang memimpin. Dia menekankan jatuhnya Jorge saat memimpin balapan hari Minggu di Sachsenring. Sementara itu, Aleix Espargaro akan pindah ke Honda tahun depan dan akan menjadi test driver kedua bersama Stefan Bradl. Dengan program tes hari ini, jika Anda hanya memiliki satu pebalap penguji, maka itu adalah pekerjaan yang sangat berat, kata bos tim Honda Alberto Puig. Itulah mengapa kami pikir ini adalah kemungkinan yang bagus. Kami sudah mengenal Aleix sejak lama. Dia pasti akan sangat kooperatif dan senang datang ke kami. Dia masih sangat cepat dan punya banyak pengalaman. Dia punya pemahaman yang baik tentang mesin MotoGP. Kami pikir dia dapat membantu kami. Dengan pensiunnya sebagai pembalap penuh waktu di akhir musim, Aleix Espargaro mengakhiri babak panjang dalam karirnya. Setelah 8 tahun di Aprilia, dia meninggalkan merek Italia tersebut. Dia memainkan peran penting dalam membuat RSGP kompetitif. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa tugas saya di Aprilia sudah selesai, kata Aleix Espargaro. Saya bekerja sangat keras untuk membawa mereka ke puncak. Mereka memiliki test driver yang sangat bagus dalam diri Lorenzo Savadori. HRC tidak dalam fase bagus, itu jelas. Jika saya bisa membantu mereka kembali ke puncak, itu akan luar biasa. Saya rasa saya bisa banyak membantu mereka secara teknis, tapi juga membawa semangat Aprilia. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi saya dan merupakan kehormatan besar untuk datang ke HRC. Saya sudah berbicara dengan manajemen puncak Jepang. Mereka percaya pada saya dan percaya pada saya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk melakukannya. Adiknya, Pol Espargaro, membalap untuk tim pabrikan Honda pada tahun 2021 dan 2022. 2 tahun yang sulit. Dia kecewa dengan cara kerja tim dan mentalitasnya. Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan.
Marc Marquez ikut memberikan komentar soal kepergian tim Pramac Racing dari Ducati di MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu menegaskan kepergian Pramac Racing dari Ducati tidak ada hubungannya dengan kepindahannya ke tim pabrikan. Merapatnya Marc Marquez ke Ducati Lenovo mulai MotoGP 2025 disusul efek domino secara tidak langsung bagi Ducati. Beberapa saat setelah pengumuman resmi, Ducati kehilangan 3 pembalap dan 1 tim satelit. Enea Bastianini akan bergabung dengan KTM Tech3, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ke Aprilia Racing, serta Pramac Racing yang digandeng Yamaha. Semua kehilangan itu akan dirasakan Ducati mulai musim depan. Marquez disebut menjadi penyebab utama efek domino yang tercipta di Ducati ini. Bos Pramac Racing, Paolo Campinotti juga dikabarkan tidak senang dengan penandatanganan Marquez ke Ducati Lenovo. Sebab menurutnya, kehadiran Marquez membuat Ducati kehilangan filosofi sebagai tim yang selalu mendukung pembalap muda. Namun, Marc Marquez dengan tegas menyatakan dirinya tidak bersalah dalam situasi ini. Saya tidak merasa bersalah tentang kepergian Pramac dari Ducati, karena saya tidak melakukan apapun, tegas Marquez. Sebagai pembalap, Marc Marquez justru menginginkan Pramac Racing bertahan karena bisa menguntungkan Ducati. Namun, dia juga menganggap kepergian ini baik untuk membuat ajang MotoGP semakin kompetitif. Memang benar bahwa sebagai pembalap Ducati, saya ingin mereka melanjutkan, karena akan ada 2 motor lagi di trek, lebih banyak informasi, dan ini adalah tim penting di Ducati. Sebagai penggemar MotoGP, saya pikir ini kabar baik, ujar Marquez. Di satu sisi, kalau bicara soal kepentingan pribadi, saya lebih suka 2 Ducati lagi di lintasan, tetapi sebagai seorang penggemar, itu adalah langkah yang wajar, bahwa salah satu tim Ducati akan memilih Yamaha, agar kejuaraan memiliki 4 motor Jepang, 2 motor Italia lebih sedikit di lintasan, tukasnya. Di sisi lain, pabrikan Ducati tahu persis memilih Marc Marquez memunculkan risiko. Apalagi Ducati pun sebenarnya sayang sekali dengan Jorge Martin. Sementara itu, Sporting Director sekaligus pelatih balap Prima Pramac Racing, Fonsi Nieto, menyatakan skuadnya akan terus mendukung Jorge Martin dalam memperebutkan gelar dunia MotoGP 2025. Menurutnya, Martin dan timnya sudah saling menyemangati usai tergeser dari puncak klasemen pembalap. Sejak awal musim, Martin terus memimpin klasemen berkat performa dan hasil menterengnya. Namun, tak dimungkiri bahwa rider Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, terus mengintai di belakangnya. Martin pun lengser dari puncak klasemen usai gagal finish dalam Grand Prix Jerman. Padahal, kala itu Martin memimpin balapan begitu jauh, bahkan menang terasa bakal mudah dilakukan. Sayang, ia jatuh di tikungan pertama ketika balapan menyisakan 2 lap. Bagnaia pun berhasil merebut kemenangan dan naik ke puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin atas Martin. Nieto menyatakan bahwa Martin harus tetap menegakkan kepala, apalagi musim ini masih menyisakan 11 seri. Ia yakin, Martinator, harus kembali mencari motivasi usai kegagalan di Jerman, dan memintanya tampil lebih tangguh di sisa musim. Kami terus memberinya semangat.